Ya, para pecinta praktisi bela diri, pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan latihan mengenai stand atau cara berdiri samping, ya, posisi menyamping atau side fighting stand. Ya, posisi ini biasa dilakukan dalam pertarungan berjarak, bisa melakukan pukulan, ya, ini dalam silatnya, ya, karena dalam MMA pertarungan tidak langsung dekat, namun kita harus mampu menjejaki lawan terlebih dahulu. Dengan cara posisi menyamping ini kita bisa mencoba membaca apa yang lawan kita miliki. Jadi terlebih dahulu kita harus memancing dulu dengan teknik pasangan samping ini. Biasanya dilakukan di awal-awal pertama sebagai penjejakan pertarungan, dengan membaca kemampuan dari lawan kita, bisa melakukan pukulan dan tendangan, sehingga biasanya kaki depan dimanfaatkan untuk menyerang dan tangan depan juga. Kalau di tinju itu dikenal dengan gaya boxer, ya, dia lebih gayanya, jangkauannya lebih panjang, namun kita juga harus bisa bergerak ke samping, ke kiri, kanan. Cuman dalam MMA atau silat kita harus bisa menggunakan tangan kiri dan kanan. Tapi kalau bagi Anda yang tidak terlalu mahir, Anda harus taktis dengan satu posisi menyamping, kiri di depan, ataupun kalau Anda kidal, namun kalau Anda menguasai dua-duanya itu lebih bagus lagi, ya. Posisi tendangan, ya, mampu melakukan serangan bawah, serangan depan, pukulan, jab, straight hook, ya, jab, ya. Karena di dalam pertarungan MMA ini sangat bervariasi, kita juga harus mampu memvariasikan berbagai gerakan kita. Kita ulangi lagi posisi menyamping, ya. Ya, posisi menyamping ini adalah penjejakan awal kita membaca lawan kita, ya, menggunakan kaki, ya, pertarungan berjarak sekali, ya, kiri dan kanan. Nah, untuk menghindar, jadi secara tidak langsung kita menjaga jarak dengan lawan yang cukup lumayan, ya. Jadi posisi samping ini biasa saya gunakan untuk pengambilan jarak. Ini teknik yang biasa dari awal menyamping, ambil posisi samping. Pada posisi samping perhatikan tangan di depan, yang satu lagi menjaga bagian dagu, karena area dalam MMA atau pertarungan bebas itu sasaran kepala itu kadang-kala diincar, sehingga kita tidak bisa seperti biasa. Kita harus melindungi betul-betul, karena dalam pertarungan MMA lawan-lawan kita betul-betul profesional, betul-betul mereka terlatih, bukan orang sembarangan, sehingga kita pun harus hati-hati. Menjaga itu lebih baik daripada
mengobati setelahnya. Itu sangat berbahaya ya, kita harus antisipasi sebelum terjadi. Nah, ya dalam posisi samping ini usahakan kita mampu memancing gerakan lawan sehingga membaca terlebih dahulu kemampuan dari teknik yang dimiliki oleh lawan kita. Apakah dia penyerang yang agresif ataupun defensif yang bertahan, ataupun dia yang hati-hati, atau dia main ground fighting, ataupun dia stand up yang dia sukai. Sehingga dengan teknik menjajaka ini kita bisa membaca serangan-serangan lawannya. Ya, perhatikan posisinya, tangan harus satu tangan melindungi dagu, yang satu tangan menjaga jangkauan jarak. Ya, bisa bergerak ke samping, ya, bergerak. Tapi biasanya kalau saya lakukan itu untuk kayak samping ini, kiri dan kanan saya aktifkan, walaupun hanya untuk yang kanan itu hanya transisi. Saya gunakan transisi karena saya bukan pemain yang kidal, jadi saya harus taktis bermain kiri di depan, sehingga itu hanya kalau kanan hanya transisi saja bagat saya. Tapi kalau ada yang lain, mungkin ada yang kidal, bisa digunakan yang lainnya. Ya, posisi kaki kalau dalam MMA jangan juga terlalu rapat, karena kita akan bermain bantingan dan ground, sehingga kalau kaki terlalu rapat akan mudah diangkat. Jadi harus sedikit lebar, walaupun dalam pertarungan tinju atau apa itu dia harus kaki tidak boleh lebar. Namun pada saat MMA kita harus memanjangkan kaki supaya tidak mudah tertangkap dan juga stabil ya, walaupun tidak terlalu begitu lincah, namun akan mudah antisipasi teknik-teknik bantingan ya. Posisi samping ya, usahakan menyamping betul-betul ya, menunjukkan posisi kaki ini efektif untuk melakukan serangan side kick atau tendangan samping ya, menjaga jarak jangkauan dari lawan terlebih dahulu sebelum kita end fight atau pertarungan jarak depan ya. Perhatikan side kicknya ya. Pada sekarang kita akan masuk di semi frontal stand. Ini kita sudah mulai agresif karena kita sudah mengetahui kemampuan lawan kita, apakah dia lawan kita sebagai penyerang ataupun dia seorang pemain yang bertahan. Sehingga di sini kita sudah mengetahuinya, sehingga kita lebih agresif untuk mendesak lawan kita. Jadi posisinya setengah serong, setengah frontal, betul-betul kita sudah memotong pertahanannya lawan. Ya, di sini betul-betul kita yang mendominasi ya, masuk langsung invite ya, betul-betul masuk ya. Ini biasanya dilakukan apabila lawannya di bawah kita ya, jangkauannya dari jangkauan dan segalanya di bawah kita, sehingga kita berani untuk semi frontal, tapi masih kita menjajaki ya, setengah. Beda dengan frontal itu betul-betul kita hadapi langsung ya, kita mencecarnya. Kalau ini kita setengah, masih membaca-baca, masih dalam kondisi ragu ya, tapi kita sudah memastikan bahwa berapa persen kita mampu menyerangnya, sehingga kita menggunakan semi frontal ini. Posisi tangan tetap double cover di atas ya, karena tidak hal yang lain dalam MMA, karena susah, karena lawan kita memiliki kebiasaan seperti tersebut. Jadi kecepatan, ketepatan itu melakukan hal yang sangat penting dalam pertarungan bebas atau MMA ini ya. Pukulan, tendangan
posisi semi frontal ini kita sudah membaca lawan kita. Nah, jadi sudah terbaca, jadi kita sekarang adalah eksekusi. Kita mengeksekusi lawan kita, memastikan ada poin harus kita ambil, ada target yang harus kita capai. Itu ya. Jadi itulah posisi semi frontal. Ya, sekarang kita masuk ke crunch atau posisi berunduk. Nah, ini adalah posisi rapat, ya betul rapat. Tiada lagi hal yang lain selain dilakukan dengan slugger atau menyerang. Betul-betul kita yang menyerang terlebih dahulu, ya. Ataupun kita terdesak, terpaksa kita harus fight, ya, pukul in fight. Ya, biasanya kita lakukan kepada lawan kita yang lebih tinggi. Jadi kita kalau melawan yang lebih tinggi, jangan memberikan jarak, namun kita harus menyelusup masuk untuk menghentikan biomekanik tubuhnya yang tinggi dan panjang itu, kita manfaatkan menjadi kelemahannya dia. Nah, begitupun kalau kita terdesak, ya, tidak hal yang lain kita lakukan selain in fight. Jadi memukul betul, sasarannya biasanya rusuk, ya, dan bagian-bagian tubuh lainnya yang di body. Ya, kadang kita terlalu berfokus di kepala, padahal di bagian-bagian tubuh yang lain itu sangat juga berbahaya, seperti rusuk, hati, dan lain-lainnya. Karena kadang kalau kepala itu mungkin dia tinggi, pemain tinggi, mereka banyak pemain itu tinggi, namun sebenarnya semakin tinggi semakin rapuh rusuknya. Ya, itu banyak dipraktekkan oleh para petarung, ya, yang mencoba memukul bagian rusuk. Nah, itu, ya. Begitupun bila terdesak, kita masih bisa, ya, menggunakan segala cara bagaimana kita bertahan. Posisi ini betul-betul merunduk, ya, jadi musuh pun kesulitan, dia akan menyesuaikan untuk merunduk. Namun apabila posisinya sama, kita akan kembali lagi normal seperti posisi samping ataupun posisi frontal. Namun kalau kedua petarung itu canggung, yang satu pendek yang satu tinggi, maka tiada jalan yang lain untuk yang pendek itu. Nah, dia harus slugger masuk, ya, dan yang tinggi ini mengusahakan supaya yang menggunakan teknik slugger atau crunch ini, yang merunduk ini, tidak boleh masuk dia harus tetap di jarak tembaknya, karena kalau terlalu dekat akan kesulitan bagi yang tinggi. Nah, ini adalah kelebihan dari crunch atau posisi merunduk ini, ya. Ini saya menamakannya teknik merunduk atau rapat in fight. Nah, biasanya jual beli pukulan di sini terjadi, ataupun di saat kita terdesak, lawan lebih bagus dari kita dan posisi kita saat cukup terdesak, sehingga apa boleh buat, tidak hal kata lain selain menyerang dan membalas. Ya, di sini biasanya pukulan-pukulan melingkar, ya, melingkar dalam, ya, ataupun keluar, atau hook, ya, hook uppercut yang lebih dominan biasanya. Nah, tendangan mungkin hanya 1-2 lutut, tapi di sini lebih banyak tangan. Dan ingat, dalam MMA posisi ini biasanya disusul dengan teknik bantingan atau takedown yang menjatuhkan lawan, ground. Dan ini membutuhkan keberanian karena di sini in fight betul, ya. Jadi biasanya yang bermain seperti ini dia betul-betul slugger, ya. Kalau orang Jawanya bilang walang-walang, ya, tidak ada halangan yang melintang, pokoknya semua berantas, ya, itu, ya. Nah, jadi di sini dia harus merapat dan menyerang, ya, merapat dan menyerang, tidak ada kata lain. Harus, apabila tubuh kita lebih kecil dari lawan kita atau lebih jangkauan tidak menjangkau, sehingga tidak ada hal yang lain, harus kita lakukan ini, ya.
Demikian pemaparan teknik dari saya pada kesempatan kali ini yang memaparkan tentang teknik samping, semi frontal, dan teknik rapat. Semoga video ini bermanfaat, dan selamat Anda menyimak, selamat Anda menonton, dan selamat Anda berlatih. Salam persaudaraan, salam pendekar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam pendekar.